Pada pertemuan kali ini, kita mulai dengan mengidentifikasi unsur-unsur teks, narasi, cerita, imajinasi. Untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks, narasi, cerita, imajinasi, yang perlu kalian pahami terlebih dahulu adalah A. Ciri-ciri umum teks narasi, dan B. Ciri-ciri umum cerita imajinasi. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah ciri umum teks narasi. Kita awali dengan pengertian dari narasi, yaitu merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan peristiwa atau kejadian. Ciri yang kedua adalah unsur-unsur teks narasi. Bahwa sebuah teks narasi yang baik itu harus mempunyai unsur, satu tema yang merupakan ide cerita, dua rangkaian peristiwa dalam cerita yang disebut alur, tiga rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat, empat cerita berkembang dari tahap pengenalan, kemudian timbul pertentangan, dan diakhiri dengan penyelesaian. Pada tahap pengenalan, bisa saja dimulai dengan apa peristiwa yang sedang terjadi, siapa yang mengalami peristiwa tersebut, dan di mana peristiwa tersebut terjadi. 5. Latar yang terbagi atas 3 bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar waktu berarti kapan peristiwa atau kejadian dalam cerita itu terjadi. Latar tempat berarti menyatakan tempat peristiwa itu terjadi. Dan suasana, bagaimana suasana atau keadaan cerita tersebut. 6. Tokoh dan watak atau karakter tokoh tersebut. Dan 7. Amanat yang berisi pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut kepada pembaca. Ciri umum cerita imajinasi. Cerita imajinasi merupakan bagian dari teks narasi. Cerita imajinasi adalah setiap cerita yang disampaikan baik lisan atau tulisan tidak hanya bersifat nyata, melainkan dapat bersifat hayalan, rekaan, dan hasil imajinasi pikiran penulis. Unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita imajinasi sebenarnya sama dengan yang terdapat di dalam teks narasi. Hanya saja ada beberapa perbedaan. Nah, perbedaan itu adalah 1. Dalam cerita imajinasi terdapat unsur keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. 2. Ide cerita atau temanya irisan dunia nyata dan hayal yang diciptakan oleh pengarang. 3. Menggunakan lintas latar dan ruang. 4. Tokohnya bersifat unik atau memiliki kesaktian. 5. Bersifat fiktif. Dan 6. Menggunakan bahasa yang variatif, ekspresif, sinonim, dan ragam percakapan. Nah, sekarang marilah kita perhatikan satu persatu. Tadi unsur pertama adalah adanya keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Maksudnya adalah bahwa cerita mengungkapkan hal-hal yang bersifat supranatural, misterius, keajaiban yang tidak ditemui di dunia nyata. Di mana hal-hal yang tidak mungkin
dijadikan menjadi biasa-biasa saja. Tokoh dan latar diciptakan penulis. Tokoh dan latar tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Temanya sudah pasti magi, supernatural, atau futuristis. Nah, di dalam buku paket kamu, halaman 45, kalau kamu perhatikan, ada cerita berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Nah, di sana kita bisa melihat keajaiban tokohnya, di mana tokoh kita, seekor hewan yaitu komodo, bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Dan letak keanehan dalam cerita tersebut adalah, Ibu kutip dari buku tersebut adalah, serigala tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka meniup bola api yang menuju ke arah mereka. Kedua, ide cerita irisan dunia nyata dan khayal yang diciptakan pengarang. Maksudnya, ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis dan tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayali yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Contohnya masih dalam buku paketmu halaman 45 dengan judul Kekuatan Ekor Biru Nataga, di mana ide ceritanya adalah pertempuran komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Lalu, contoh kedua dalam bukumu dengan judul Anak Rembulan halaman 47, di mana ide ceritanya adalah petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda, zaman Jepang, kegelapan karena tumbukan meteor, kehidupan saling cuek dalam dunia teknologi canggih pada 100 tahun mendatang. Ini yang disebut dengan irisan dunia nyata dan khayal. Kemudian menggunakan lintas latar dan ruang, yaitu peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Pada cerita Anak Rembulan halaman 47, di sana tokoh kita yaitu Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar. Di satu saat, Nono berada pada waktu liburan di Wigi, Blitar. Lalu kemudian melompat ke latar zaman Belanda, kemudian ke zaman Jepang dan sebagainya. Tokoh unik memiliki kesaktian. Ini berarti tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, di mana tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Dan tokoh juga mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh juga mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang. Bersifat fiktif. Maksudnya, cerita imajinasi bersifat fiktif bukan kenyataan. Karena cerita imajinasi diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tapi diberi fantasi atau imajinasi. Contohnya saja, latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono diilhami hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Ini contoh pada cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat nyata. Karena itu tokohnya adalah tokoh hewan, komodo.
yang kemudian diberikan fantasi bahwa hewan tersebut bisa berbicara, kemudian mampu melakukan hal-hal yang dianggap magic. Demikian juga dalam ceritanya Joko Lelono yang berjudul Anak Rembulan memberi fantasi pada kota Blingi yang berada di Blitar, zaman Belanda dan Gunung Kelut. Bahasa yang digunakan dalam cerita imajinasi adalah penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol, bahasanya variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa yang formal. Ya, anak-anak, sampai disinilah pertemuan kita hari ini.